Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi jemaat Gemim Ebenezer Winangun. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena hari ini, Minggu 20 September 2020, kembali lagi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing, walaupun lewat pengeras suara atau rekaman. Namun kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dalam ibadah ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Winangun, kami sebut dengan kasih, Ibu Pendeta Dina Sofia Mawara Werat STH. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang boleh memimpin ibadah di pagi hari ini. Dalam persiapan, marilah kita berdiri. Kita mulaikan ibadah ini dengan menyanyi NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kolose 3 ayat 23 dan 24 menjadi nats pembimbing di pagi ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita menyanyi KSK nomor 58, Sambut Panggilan.
Jemaat silahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah Bapa kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkaulah Tuhan yang kami agungkan dan muliakan. Kami datang kepadamu di pagi ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dan menyatakan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu bagi kami di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Dan kami boleh memasuki minggu yang baru. Dan Engkau berkenan memberi kepada kami kasih karunia dan belas kasihan-Mu. Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami sebagai umat-Mu mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang yang seringkali kurang mampu menjawab kasih Tuhan. Ada begitu banyak penyelewengan kami, ketidaktaatan kami kepada kehendak-Mu. Ketika kami menjalani hidup ini, kami tak menjalaninya dengan hikmat Tuhan, tapi kami terkadang hanya mengikuti hikmat dunia ini yang membawa kami kepada kehancuran. Ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan karena kami tidak dituntun oleh hikmat-Mu. Ketidakbenaran, ketidakjujuran sering mewarnai perjalanan hidup kami. Bahkan ketika kami sebagai seorang pemimpin yang Engkau percayakan, gagal melakukan hidup yang menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan, kami berdosa di hadapan-Mu. Biar dengan kuasa kasih-Mu kami dibaharui. Dan oleh karena itu, ampunilah kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Dan oleh belas kasihan-Mu, kami mendapatkan hikmat Tuhan untuk menjalani hidup agar kami boleh membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat. Tuhan, ini kami yang mengaku dosa kepadamu dan memohon pengampunan daripada-Mu. Dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Suaramu kudengar Kidung Jemaat 33. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Saudara juga. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami jemaat-Mu sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Terangi kami dengan Roh Kudus, agar pembacaan Alkitab dan perenungan firman-Mu boleh dimengerti oleh jemaat-Mu. Dan oleh kuasa Roh Kudus, hamba-Mu ini dilayakkan dan dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu
menjadi bekal kehidupan bagi jemaat-Mu. Datanglah bersabda kepada kami Tuhan. Kami mau mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada ibadah pagi hari ini terdapat dalam Amsal 8 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Wejangan Hikmat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kita nyanyikanlah lagi bagiku. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Amsal 8 ayat 14 sampai 21 menjadi bagian perenungan kita bersama, dan tema hikmat Tuhan membentuk profesionalisme kerja. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, dunia dengan perkembangannya yang dahsyat, yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan besar di dunia ini. Manusia dimudahkan dalam banyak hal, termasuk dengan mudah mengakses berita atau informasi yang positif maupun negatif. Ada yang memperbaiki tetapi ada yang merusak. Ada yang membawa kehidupan tetapi ada yang membawa kematian. Ada yang membangun, tetapi ada yang menghancurkan. Kita tinggal memilih. Karena itu menjalani hidup di zaman yang semakin maju dan berkembang ini, sebagai warga gereja, kita diantar dengan tema hikmat Tuhan membentuk profesionalisme kerja. Artinya ada dua hal yang harus menjadi perhatian kita
dalam menjalani hidup sekarang ini, yaitu hikmat Tuhan dan profesionalisme kerja. Dua hal yang tidak boleh dipertentangkan, namun yang harus saling mewarnai dan mempengaruhi. Saudara-saudara jemaat Tuhan, yang dibutuhkan di era 4.0, 40 dan 5.0, 50, era revolusi industri, di mana tenaga kerja manusia semakin sedikit diperlukan. Dan sistem digital, robotik yang akan mendominasi dunia kerja. Sehingga tenaga kerja manusia yang diperlukan di era ini adalah tenaga kerja yang profesional, yang memiliki profesionalisme. Profesionalisme artinya mutu, kualitas, dan tindak tanduk. Orang yang profesional adalah orang-orang yang diandalkan dan dipercaya. Karena mereka ahli, terampil, punya pengetahuan, bertanggung jawab, tekun, disiplin, dan serius menjalankan pekerjaan. Karena itu orang tua, anak-anak kecil sampai anak-anak muda sekarang ini, ingat baik-baik, saat ini bukan lagi saatnya kita berlenga-lenga, bermalas-malas, berfoya-foya. Karena tuntutan profesionalitas sudah menjadi syarat keharusan sekarang ini dan nanti. Karena itu di dunia yang semakin berkembang ini, dengan segala kemajuan dan tuntutannya, serta dengan segala tantangan dan ancamannya, maka kita perlu dan harus dituntun oleh hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan harus menjadi dasar bagi pembentukan profesionalisme kerja. Karena hikmat dari Tuhan menggerakkan seluruh aspek kehidupan manusia yang menghasilkan keterampilan dan perilaku yang baik di hadapan Allah dan manusia. Karena hikmat tidak hanya berarti memiliki keahlian tertentu, tetapi juga berkaitan dengan sikap hati atau moralitas yang baik. Orang yang punya hikmat tahu bagaimana menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amsal 8 ayat 14 sampai 21 memberi pengertian bahwa hikmat Tuhan mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan, dan kehormatan. Tiga hal ini, kebahagiaan, kesuksesan, dan kehormatan, menjadi kerinduan dan kebutuhan setiap manusia. Apapun profesinya dan siapapun dia, entah sebagai pemimpin, pengusaha, sebagai penguasa atau sebagai anggota masyarakat, jemaat dan pelayan, tapi juga di tengah-tengah keluarga. Karena itu Salomo memberi petua hikmatnya, bahwa hikmat adalah dasar dari setiap pengertian, pertimbangan, dan kekuatan. Dan ini juga yang dimiliki oleh para raja, pembesar, bangsawan, dan hakim untuk menetapkan dan menjalankan keadilan. Orang yang memiliki hikmat dan suka akan hikmat, menurut bagian bacaan kita ini, mendapat kasih sayang. Dan orang yang menemukan hikmat, mereka seumpama orang yang mendapat buah atau hasil yang lebih berharga daripada emas tua, dan lebih dari perak pilihan.
Dan hikmat Tuhan menuntun pada jalan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dan warisannya mendapat harta kekayaan. Kekayaan, saudara, tidak hanya berarti materi, tetapi menyangkut kekayaan moral yang sesuai dengan hikmat Tuhan, serta kekayaan pengetahuan dan kecerdasan menjalani dan melaksanakan tanggung jawab sehingga mendapat kehormatan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, di tengah persaingan yang keras dan tajam ini, orang percaya atau sebagai orang percaya, kita mesti tampil dengan berbagai potensi-potensi diri kita sebagai bagian dari menjadi berkat bagi dunia ini. Dunia yang berkembang ini membutuhkan orang-orang yang profesional. Tetapi bagi kita tidak cukup profesional, mutu, kualitas, tetapi mesti memiliki dan dituntun oleh hikmat Tuhan. Karena orang yang profesional belum tentu berhikmat, tetapi orang punya hikmat Tuhan, pasti dia akan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Karena dengan hikmat Tuhan kita akan dituntun dan diberi petunjuk untuk hidup sukses dan berhasil. Perilaku-perilaku yang benar dan sikap yang penting untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan hikmat Tuhan kita dapat membedakan mana berkat yang ditawarkan oleh jalan kebenaran dan mana berkat yang ditawarkan oleh ketidakbenaran. Sama-sama menyenangkan saudara-saudara, tetapi yang satu mendatangkan kehidupan dan yang satu menghancurkan. Mintalah hikmat, karena hikmat berasal dari Tuhan dan diperoleh orang yang takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Jadilah orang yang profesional dalam melaksanakan tugas. Karena itu, persiapkan diri kita, anak-anak kita sejak sekarang untuk menjadi orang-orang yang handal dan punya mutu, punya kualitas, punya keahlian dan kemampuan, serta memiliki sikap perilaku yang takut akan Tuhan karena dia memiliki hikmat Tuhan. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita dengan penuh ungkapan syukur sambil menyanyi Kidung Jemaat 428. Lihatlah sekelilingmu. Sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan berdoa umum. Dalam doa ini kita akan mendoakan mereka yang berhari ulang tahun dari tanggal 20 sampai 26 September. Hari ulang tahun pribadi tanggal 20 Ibu Sarce Sagai, 26 September Saudara Bella Hambari. Hari ulang tahun perkawinan
21 September keluarga Wawor Sunardi, keluarga Bolung Lombonaung. Yang sakit di rumah sakit Adi Kiren Togas. Mereka yang dalam proses pemulihan, yang sudah lanjut usia, Saudara Joshua Lumempo, Ibu Evi Patimahu Ibrahim, Bapak Yance Wowor, Ibu Olvi Karo Raintung, Bapak Rudi Manembu, Ibu Janda Yohana Tetelepta Lilipori, Ibu Janda Julin Dunggio Pinontoan, Ibu Janda Theodora Walalangi Robot, Ibu Janda Nelly Sambo Mandolang, Ibu Janda Wihelmina Kolowai Rengku, Ibu Janda Katoce Leohang Dumalang. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang telah menganugerahkan berkat kehidupan bagi kami, yang telah memberi kami kesempatan menjalani kehidupan. Kami bersyukur kepadamu di pagi ini, di siang ini, karena Tuhan sudah memberi kami kesempatan beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Dan firman Tuhan telah disampaikan. Kiranya apa yang telah kami dengar ini menjadi pedoman bagi kami semua sebagai umat-Mu, bahkan sebagai pemimpin, sebagai penguasa, sebagai pelayan, sebagai masyarakat, sebagai keluarga. Biarlah hidup kami dituntun oleh hikmat Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, tanggung jawab yang Tuhan berikan, kami boleh lakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Buatlah kami selalu berhasil dalam tugas kerja kami, dan kiranya hikmat dari Tuhan akan terus menuntun perilaku-perilaku hidup kami, sehingga kami akan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah. Dan Tuhan, tolonglah kami, persiapkanlah kiranya anak-anak kami untuk menjalani hidup, berjuang dan bersaing dengan sehat di zaman yang semakin maju ini. Kiranya mereka semua bersama orang tua akan terus bergandengan tangan, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan yang terbaik untuk meraih masa depan yang penuh harapan, dengan memiliki hikmat Tuhan dan mau belajar dengan tekun dan selalu mengasah karunia talenta yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan mereka. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, berkatilah anak-anak kami, berkatilah sebagai orang tua dalam tugas kerja dan perjuangan masing-masing. Dan kiranya kami semua jemaat-Mu tetap terpelihara. Di masa pandemi ini Tuhan, kami sungguh memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari kehancuran ekonomi, krisis kesehatan yang sedang dialami, krisis ekonomi yang menghantui bangsa dan negara kami dan negara-negara di dunia ini. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau, untuk selalu hidup berserah dan berseru kepadamu, tetapi juga untuk mau dan terus-menerus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biar kami semua ada pertobatan, baik kami sebagai warga jemaat maupun sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pendeta, guru agama, penatua dan syamas.
Dan Tuhan jugalah yang akan menolong dan terus menuntun pemerintah kami, sehingga bersama masyarakat melakukan yang terbaik demi keamanan dan kemakmuran bangsa dan negara kami. Biarlah semua pemimpin-pemimpin kami, mereka yang ada di eksekutif, legislatif, yudikatif, akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang benar, yang adil, yang jujur, dan selalu hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan. Dan kiranya apa yang diperjuangkan akan boleh berhasil, secara khusus keluar dari pandemi ini dan keluar dari berbagai krisis ataupun masalah-masalah yang ada di tengah bangsa kami. Berkatilah pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, termasuk daerah Provinsi Sulawesi Utara dan kota kami Manado. Bapak Gubernur, Bapak Oli Dondo Kambe, dan Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando, Bapak Wali Kota Bapak Veki Lumentut, dan Wakil Wali Kota Bapak Mor Bastian, bahkan seluruh aparat pemerintah. Biarlah kiranya berkat-Mu menjadi bagian mereka. Tuhan, kami percayakan kehidupan kami semua, jemaat-Mu, dalam berbagai pergumulan mereka. Mereka yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan jamah mereka. Yang ada di rumah sakit Adik Kiren Togas, Tuhan Yesus, jamah anak kekasih ini. Pulihkan dan sembuhkan dia dengan kuasa-Mu. Berkati upaya pengobatan yang dilakukan. Mereka yang dalam proses pemulihan dan yang sudah lanjut usia, Tuhan tolong kuatkan, pulihkan secara sempurna kondisi mereka. Dan di masa tua mereka selalu ada kebahagiaan, ketenangan, dan kegembiraan kehidupan. Tuhan memberkati mereka semuanya, juga memberkati semua jemaat-Mu, dari anak-anak sampai kepada orang-orang tua lanjut usia, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk program-program pelayanan Gereja Masihi Injili di Minahasa dalam rangka merayakan hari ulang tahun Gemim Bersinode. Tuhan campur tangan bagi para panitia, BPMS, dan biarlah kami semua jemaat-Mu merasakan sukacita ini sambil terus melaksanakan misi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, Injil Tuhan bagi dunia dan manusia. Terpuji nama-Mu Bapa, dengarkan kami yang bersyukur ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kami semua, tapi juga bagi mereka yang berhari ulang tahun baik pribadi maupun berhari ulang tahun perkawinan. Biar Tuhan terus ada untuk kami semua dan untuk mereka. Dengarkan kami yang bersyukur dan bermohon ini Bapa. Biarlah kami yang sudah memberi persembahan dikuduskan. Dan Tuhan akan tetap memberkati kami, mengajar kami untuk selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kehidupan, sumber berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, sumber hikmat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Kita menyanyi NNBT 28, Ya Tuhan Tolong Aku. Jalanku,
Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, haleluya. Silakan duduk, ibadah selesai.